Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai akad kita hari ini, adalah kita bersihkan diri kita untuk kita boleh berserah kepada Tuhan, untuk kita boleh persiapkan hari ini supaya kita boleh mampu hari ini berjalan bersama Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu.
padamu terjadilah. Oh Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah kami, pimpinlah hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bila Engkau berkati hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan Yesus dalam firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di pagi hari ini Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama hampir 1 bulan kita ini dibawa di dalam sebuah pembelajaran bagaimana hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan, karena tema di bulan ini memang hidup untuk memuliakan Tuhan. Lalu ketika kita bersama-sama belajar selama hampir 1 bulan ini, apakah yang menjadi tujuan hidup manusia yang sebenarnya? Pasti sudah mendapatkan sebuah jawaban, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kata hidup di dalam diri kita, hidup memuliakan Tuhan. Kata hidup itu sendiri ketika kita belajar mengartikan arti hidup. Hidup itu artinya adalah bergerak. Bergerak atau juga bekerja. Atau tidak pernah berhenti. Nah, ketika kita ini dibawa hidup di dalam memuliakan nama Tuhan, maka kita ini dibawa untuk senantiasa terus menerus, tidak pernah berhenti. Dan kita harus selalu bergerak. Bergerak bagaimana membawa diri kita ini di dalam satu kehidupan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hidup memuliakan Tuhan itu memiliki arti juga bagaimana kita ini terus menerus bergerak, bekerja, tidak ada hentinya untuk mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya, dan membuat kemuliaan itu kita kenal melalui hidup kita. Dan kemudian kita mengenalkan kepada orang lain, supaya orang lain juga mengenal akan kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali kita ini memiliki sebuah pertanyaan, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Dan bagi orang-orang percaya, memuliakan nama Tuhan itu bukan sebuah pilihan, tetapi itu merupakan sebuah keniscayaan atau tidak bisa tidak. Artinya itu harus. Maka memuliakan Tuhan itu merupakan satu panggilan yang harus kita responi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Kita akan sama-sama belajar di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11.
orang-orang kudus di surga memuji Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kudus yang berada di surga memuji Tuhan, memuji Allah, karena Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada ini adalah karena kehendak Tuhan. Maka ketika kita itu mengakui bahwa segala sesuatu itu kehendak Tuhan, kita punya satu tanggung jawab atau satu keterikatan. Kita harus memuji Dia yang merupakan rasa hormat, yang merupakan juga suatu kehormatan bagi Sang pemilik kehidupan, yaitu pencipta segala sesuatu. Kita harus memuliakan Tuhan, untuk itulah kita diciptakan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan, "Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan Sang Pencipta, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita ini mengerti bahwa kita harus menghormati orang lain, apalagi orang yang benar-benar memiliki sebuah karya, menciptakan suatu. Dan orang itu karena menciptakan segala sesuatu yang menjadikan dirinya itu diakui oleh orang lain. Di dalam bahasa yang lebih keren lagi, dia punya yang namanya hak cipta, ataupun dia punya yang namanya legalitas. Karena legalitas itulah dia dikenal. Maka kita juga mengapresiasi kepada mereka yang memiliki legalitas itu. Rasa hormat kita karena dia menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, terlebih Allah Sang Pencipta menciptakan manusia. Dia punya legalitas lebih dari segala-galanya. Maka kita harus menghormati, memuliakan Dia dengan yang namanya menciptakan hidup kita ini supaya tetap terus berada, bekerja, dan tidak berhenti untuk memuliakan Tuhan. Ketika segala sesuatu yang diciptakan Allah itu membuat segalanya baik, maka kita ini dituntut untuk memuji Allah sebagai Sang Pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu, hal yang pertama, mengapa kalau kita di dalam pergumulan pribadi ataupun pergumulan kita bersama di dalam kehidupan beriman kita, mengapa hidup kita harus memuliakan Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Sang Pencipta yang perlu kita akui, perlu kita hormati, karena Dia punya legalitas di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian kalau kita mau membaca lebih lagi di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Hal yang kedua, mengapa kita ini harus memuliakan Tuhan? Di dalam ayat itu dikatakan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Maka Tuhan sendirilah yang berada di dalam kehidupan kita menjadi sebuah penopang di dalam hidup kita. Sehingga di dalam dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga juga dituliskan, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca hal ini, ada kata yang namanya menopang. Menopang itu memiliki banyak arti. Menopang itu bisa membantu, kemudian bisa menahan, mengampu, atau juga menolong. Kemudian juga bisa menyangga. Nah, arti kata menopang sedemikian bisa kita pahami. Kalau Tuhan itu adalah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Artinya segala sesuatu di dalam kehidupan kita tidak lepas dari topangan yang diberikan oleh Tuhan. Artinya kita ini memuliakan Tuhan karena Tuhan itu menopang segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau mau kita menyadari dari ketika kita bangun tidur sampai kemudian akan masuk kembali kita berada di dalam sebuah peristirahatan. Banyak hal yang dilakukan Tuhan. Banyak hal yang dilakukan yang namanya menolong, menyokong, menopang. Itulah yang dilakukan Tuhan. Maka hidup kita bawa di dalam kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu menopang hidup kita, menolong hidup kita. Itulah yang harus kita sadari, bagaimana panggilan ini selama hampir 1 bulan kita dibawa di dalam kehidupan untuk hidup memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari dengan hal ini bahwa di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini merupakan satu kesimpulan bahwa kita ini adalah bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menopang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita bawa hidup kita yang bergerak. Hidup kita yang tidak pernah berhenti. Untuk membawa hidup ini, kita bawa bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup ini bisa memuliakan Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, mengapa kita ini harus memuliakan Tuhan? Karena Tuhan sendirilah yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan sendirilah yang menyelamatkan hidup kita. Di dalam Wahyu 7 ayat yang 10, di situ dituliskan, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan yang Allah berikan inilah merupakan alasan untuk kita tetap memuji Tuhan. Terlebih ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layak menerima hukuman. Tetapi karena karya penyelamatan Tuhan, Sang Juru Selamat itu, kita beroleh keselamatan. Kita sudah ditebus. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, maka sudah selayaknya dan seharusnya kita kembalikan kemuliaan itu melalui hidup kita. Rasa syukur kita,
rasa hormat kita kepada Tuhan, karena Tuhan Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam kehidupan kita, memuliakan nama Tuhan itu adalah merupakan satu tanggung jawab. Sekali lagi, memuliakan nama Tuhan itu adalah merupakan satu tanggung jawab, merupakan respon kita selaku orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi hidup kita bawa di dalam hal yang lebih baik. Karena Tuhan sendiri mengatakan, bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Mari kita bawa hidup kita kepada kehendak Bapa untuk melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan kepada kita melalui hidup kita, menjadi suratan-suratan Kristus yang terbuka bagi orang lain. Kalau kabar keselamatan itu merupakan kabar sukacita, mari sukacita itu kita berikan kepada orang lain, sehingga sukacita itu bisa tersebar. Mereka yang belum menerima sukacita akan mendapatkan keselamatan yang sudah kita terima. Mari kita bagikan kepada mereka supaya mereka menerima keselamatan itu. Sehingga hidup kita ini yang kita bawa, kita hidup ini yang senantiasa kita bergerak terus menerus, kita diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat memasuki hari ini, dan mari kita tetap bergerak terus, tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.